Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Breaking News. Kembali lagi bersama saya Rizky Krido Saksono. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Pemerintah menyatakan ada 4.000 lebih kasus positif corona baru yang terdata di Indonesia selama 24 jam terakhir. Data perkembangan penyebaran COVID-19 ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 Selasa 15 November 2022. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.500 kasus. Dilaporkan juga hari ini ada 4.347 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.300 lebih orang. Pemerintah mengimbau warga agar menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak. Pemerintah juga telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM level 1 hingga 4 untuk menekan laju penyebaran corona. Warga diminta mentaati aturan yang diberlakukan selama PPKM agar pandemi virus corona dapat teratasi. Pizza! Shopee Pipi, Shopee 11. Shopee Pipi, Shopee Pipi, Shopee 11. Shopee Pipi, Shopee 11. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Kembali lagi dengan saya. Aksi tawuran antar pelajar kembali terjadi di Jalan Menit 2 Citra Raya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam. Masing-masing kelompok melancarkan serangan dengan membabi buta, sehingga membuat takut warga sekitar dan juga pengendara. Aksi tawuran tersebut terekam kamera CCTV. Kedua kubu saling mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Ya, kembali dengan saya Maulid Suranggani di tempat kejadian tawuran antar pelajar yang berlokasi di Jalan Medit 2 Citra Raya, Tangerang, Banten. Warga sekitar mengatakan aksi tawuran di wilayah mereka sudah sering terjadi. Hal ini tentunya membuat resah warga lantaran takut jadi salah sasaran. Kejadian aksi tawuran tersebut terekam video CCTV. Kedua kubu saling mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Kejadian terjadi pada tanggal 14 Oktober 2020. Menurut warga, tawuran di lokasi sering terjadi pada waktu sore. Tepatnya ketika para pelajar tersebut sudah pulang sekolah. Warga berharap pihak kepolisian bisa secepatnya menangani masalah tawuran yang sudah meresahkan warga sekitar. Kemudian sementara itu, Polsek Banten mengatakan aksi tawuran tersebut telah ditangani oleh petugas yang kebetulan sedang patroli di sekitar lokasi. Menurut petugas, para pelajar yang terlibat tawuran merupakan siswa SMK yang berada di wilayah Pasar Citra Raya, Tangerang, Banten. Sekian, saya kembalikan ke studio. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kembali lagi di Breaking News. Bersama saya, Ridwan Anugrah, akan menemani Anda dan memberikan informasi menarik. Info ini harus kalian simak untuk kalian yang menyukai kebudayaan Jepang, terutama anime. Karena Festival Anime Momiji Gari Fest 2021 hari ketiga di Jakarta, tepatnya di Senayan Park, kalian bisa melihat beragam hal terkait kebudayaan Jepang. Dan acara festival ini ada penampilan menarik dari JKT48 dan idol lainnya. Festival Anime Momiji Gari Fest telah memasuki hari ketiga. Terlihat masih cukup banyak pengunjung yang antusias datang ke acara yang menghadirkan pameran dan penjualan barang-barang yang berhubungan dengan animasi Jepang. Nuansa layaknya seperti di film-film anime terlihat saat para pengunjung menggunakan kostum ala tokoh-tokoh anime atau lebih dikenal sebagai cosplay. Dan tidak ketinggalan, di hari ketiga ini hadir pula musisi-musisi seperti JKT48 datang untuk tampil menghibur para penggemar dan pengunjung yang hadir di Festival Momiji Gari Fest.
Dan mungkin itu saja informasi menarik yang bisa saya berikan kepada pemirsa. Saya Ridwan Anugrah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, kembali lagi di Breaking News bersama saya Sony Sandri. Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo suntik mati TV analog mulai 2 November. Mengumumkan migrasi TV analog ke digital akan dilakukan pada 2 November. Namun itu baru akan berlaku di 222 kota dan kabupaten. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia yang akan dilakukan analog switch off saat ini pada 2 November, yaitu 8 kota dan kabupaten di 4 wilayah siaran telah dilaksanakan analog switch off pada bulan April yang lalu. Jabodetabek yang terdiri dari 9 kabupaten dan kota akan dilaksanakan analog switch off pada bulan November 2022 dan 173 kabupaten kota non-terrestrial service atau tidak ada layanan TV terrestrial. Dengan demikian ada 222 kabupaten kota yang total analog switch off. Program analog switch off ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Tenggat waktunya jatuh pada 2 November 2022. Tanggal itu menjadi batas akhir migrasi analog switch off. Namun masih ada beberapa wilayah yang ternyata belum dapat melakukan migrasi. Di sisi lain, untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah telah melakukan distribusi 98,44% set-top box dari total 479.000 set-top box yang harus dibagikan ke keluarga miskin. Angka tersebut dibagi dengan rasio pemerintah menyiapkan sebanyak 359.617 set-top box dan seluruh penyelenggara multiplex menyediakan 112.484 atau pemerintah menyiapkan 76% set-top box. Jabodetabek dan penyelenggara MUX atau televisi swasta menyediakan 24%. Di tempat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan analog switch off dilakukan secara bertahap mulai November karena harus menyiapkan beberapa hal, terutama set-top box. Shopee 1111 Pizza. Iya. Shopee Pipi, Shopee 1111. Shopee Pipi, Shopee Pipi, Shopee 1111. Shopee Pipi, Shopee 1111. Beli semua di Shopee gratis ongkir. Baik, kembali lagi dengan Breaking News. Saya Givari Abdasal akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Industri perfilman Indonesia kembali akan merilis sebuah film dengan tema superhero tanah air nih. Setelah Gundala dan Gatot Kaca yang tentunya diperankan oleh laki-laki, 17 November nanti film superhero wanita akan rilis dan tayang di bioskop nih. Apalagi kalau bukan Sri Asih. Film superhero pertama perempuan yang juga disutradarai oleh sutradara perempuan bernama Upi, diperankan oleh Pevita Pierce, menceritakan Alana atau Sri Asih yang lahir bersama dengan letusan Gunung Merapi, dan ia ternyata memiliki kekuatan yang tidak biasa. Film ini juga merupakan kelanjutan dari film superhero Gundala. Bintang-bintang film Indonesia terbaik turut meramaikan. Mereka adalah Reza Rahadian sebagai Jatmiko, Randy Pangalila sebagai Mateo Adinegara, Jenny Zhang sebagai Sarita Hamzah, Dimas Anggara sebagai Kala, Rivaldo sebagai Jagal, Paradina Mukti sebagai Ranjana, Fadli Faisal sebagai Gilang, dan Messi Gusti sebagai Alana kecil. Ada hal menarik lain mengenai kostum yang dikenakan Pevita Pierce dalam film ini.
Ternyata, kostum superhero Sri Asih dibuat di Los Angeles oleh perusahaan film Monster Inc. Hal tersebut divalidasi dalam unggahan akun Sri Asih movie.official. Nggak heran ya, walau terkesan simpel, namun kostum Sri Asih sangat elegan dan mempesona. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Kembali lagi di Breaking News. Saya Gilang Akbar, legenda sepak bola Inggris dan Italia, John Terry dan Alessandro Nesta tampil dalam acara Fun Football di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Dalam kesempatan ini, mereka ditemani oleh legenda sepak bola Indonesia. Mengakhiri rangkaian kunjungan ke Indonesia, dua legenda sepak bola dunia yaitu John Terry dan Alessandro Nesta menggelar laga fun football bertajuk Star Football Challenge di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Pada laga yang digelar Sabtu malam, kedua pemain saling berhadapan memimpin timnya masing-masing. John Terry bermain untuk tim Pink yang diperkuat beberapa mantan pemain nasional seperti Ismet Sofyan, Karis Yulianto, M. Ridwan, Sergio Van Dijk, serta beberapa selegram. Sedangkan legenda AC Milan Alessandro Nesta memimpin tim hijau yang diperkuat para legenda timnas Indonesia seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Budi Sudarsono, Supriyono Prima, serta legenda bulu tangkis Ricky Subagia. Laga yang berlangsung selama 2 kali 30 menit ini pun berjalan menarik. Kedua legenda sepak bola dunia ini sukses menghibur penonton yang hadir lewat aksi-aksinya. Laga yang berlangsung selama 2 kali 30 menit ini pun menarik. Kedua legenda sepak bola dunia ini sukses menghibur penonton yang hadir lewat aksi-aksinya. Keduanya pun turut mencetak gol untuk timnya masing-masing, meski akhirnya tim John Terry keluar sebagai pemenang dengan skor 5-3. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa kembali.